Disebut terlalu tua karena sudah 60 tahun menunggu menjadi pewaris Ratu Elizabeth II menjadi alasan Pangeran Charles ditolak mentah-mentah jadi Raja Inggris. Pangeran Charles kini sudah berusia 71 tahun dan 60 tahun dia menjadi pewaris Ratu Elizabeth II. Namun Pangeran Charles diprediksi bakal menyerahkan tahta kerajaan Inggris Raya langsung kepada putra pertama Pangeran William. Disebut dengan terpaksa dan berat hati, ia harus merelakan anaknya untuk menjadi raja. Apalagi saat ini Ratu Elizabeth II belum juga turun tahta. Charles sejatinya akan menjadi raja setelah Ratu Elizabeth II, tapi mungkin usia akan mempengaruhi garis suksesi. Ayah dari dua bersaudara Pangeran William dan Harry ini baru saja bertambah usia pada 14 November. Dilihat dari usianya saat ini, Pangeran Charles kemungkinan akan melepaskan tahta itu. Dikutip dari The International News, spekulasi ini dibuat Badan Ahli Konstitusi. Pihaknya mengungkapkan bahwa Charles telah melampaui usia resmi untuk mengambil alih kekuasaan. Para ahli mengklaim Ratu Elizabeth II kemungkinan akan terus menjadi penguasa Inggris hingga wafat. Hingga saat itu tiba, kemungkinan Ratu tidak akan pernah turun tahta. Di sisi lain, Charles kemungkinan akan melakukan itu. Ketika ditanya soal memungkinkan Pangeran Charles turun tahta demi William, para ahli menjawab bahwa itu akan menjadi masalah Pangeran Charles dan parlemen. Bagi Ratu, turun tahta dikatakan tidak terpikirkan karena dua alasan. Yang pertama adalah contoh buruk Edward VIII. Pengunduran dirinya bahwa ayah Ratu naik tahta secara tak terduga dan paling enggan, jelas ahli. Yang kedua adalah pernyataan pada ulang tahunnya yang ke-21 bahwa dia akan mengabdi seumur hidupnya, baik itu panjang maupun pendek, tambah seorang ahli. Namun menurutnya Charles tidak demikian. Ahli menyimpulkan bahwa sangat wajar bila Charles rela turun tahta demi putranya itu. Setelah menunggu lebih dari 60 tahun sebagai pewaris, sangatlah wajar bagi Pangeran Charles untuk ingin naik tahta dan melakukan tugas kerajaan yang telah lama ia persiapkan untuk menunggu. Tapi akan sama wajarnya jika setelah memerintah selama beberapa tahun sebagai raja yang semakin tua, dia memilih mengundang parlemen untuk menyerahkan tahta kepada Pangeran William, tambah mereka. Dan inilah yang terjadi bila Pangeran Charles jadi raja. Ratu Elizabeth II telah memerintah Inggris selama 67 tahun lamanya. Bahkan di usia 94 tahun ini, Ratu tidak menampakkan sinyal untuk melepaskan tahta dan tugas seumur hidupnya ini. Sejatinya, sejak lama sudah banyak spekulasi bahwa Pangeran Charles akan langsung memberikan tahtanya kepada Pangeran William. Namun menurut laporan express.co.uk, putra tertua Ratu itu mengonfirmasi akan mengambil alih jabatan bila saatnya tiba. Bila Pangeran Charles naik tahta, serangkaian perubahan akan terjadi kepada keluarga kerajaan. Bila Ratu meninggal sebelum Duke of Cornwall, Pangeran Charles nantinya yang paling terdampak adalah garis suksesi. Lantas apa lagi perubahannya? Pertama, gelar berubah. Pangeran Charles akan berubah gelar menjadi raja dan gelar Duke of Cornwall akan diwariskan ke William. Gelar Duke of Cornwall adalah sebutan bagi anak tertua keturunan pewaris tahta. Ketika Charles mewarisi tahta, Duke of Cambridge secara otomatis akan menjadi Duke of Cornwall dan Duke of Rothesay, di antara gelar-gelar lain yang diambil alih oleh pewaris tahta, kata pengamat kerajaan Max Marstani. Yang kedua, uang. Jika Pangeran Charles jadi raja, dia tidak lagi berhak mendapat keuntungan dari gelar Duke of Cornwall. Keuntungan itu akan diwariskan secara otomatis ke William. Keuntungan yang dimaksud dari gelar tersebut adalah ribuan hektar tanah, perkebunan, dan properti lainnya. Satu lagi hal mengejutkan yang ingin Charles lakukan bila jadi raja, bahwa ia ingin melindungi anak dan istrinya, bahkan cucunya, dan akan buat hukum baru. Meghan Markle tampaknya tak terbuai dengan kehidupan istana kerajaan Inggris sehingga ia dengan pasangannya, Pangeran Harry, memutuskan hengkang pada Januari 2020 lalu. Keputusan itu memiliki buntut yang cukup panjang sebagai akibatnya.
Seperti polemik berbagai anggapan dari publik hingga keinginan Meghan dan Pangeran Harry agar anak sematawayang mereka, Archie Harrison Mambetner, tak bergelar bangsawan. Alasannya agar Archie mampu menjalani kehidupan seperti masyarakat biasa tanpa bermacam tugas yang dibebankan kepadanya jika nanti menginjak usia dewasa. Dikutip dari laman Express, Archie berstatus sebagai pewaris ketujuh tahta kerajaan Inggris. Menurut pakar konstitusi, Max Martani menjelaskan bahwa bayi tersebut secara otomatis menjadi seorang pangeran jika kakeknya Pangeran Charles naik jabatan menjadi raja. Dalam kasus Archie, banyak peraturan berubah setelah kematian ratu. Ia menambahkan ketentuan tersebut mulai dipatenkan pada masa pemerintahan George V tahun 1917 silam yang telah mengatur gelar kebangsawanan Her Royal Highness atau Yang Mulia. Meskipun Archie tak akan memiliki gelar bangsawan, namun berdasarkan hukum tersebut mengharuskan dirinya menjadi seorang pangeran. Sebagai bentuk rasa sayangnya kepada sang cucu, Pangeran Charles menyatakan bahwa ia dapat membuat sebuah hukum baru agar Archie tak akan menjadi pangeran dan calon pewaris tahta. Sebab Meghan Markle dan Pangeran Harry diketahui cukup khawatir jika tradisi kerajaan tersebut masih berlaku untuk anaknya yang telah direncanakan akan memiliki kehidupan normal. Posisi Pangeran Charles sebagai calon raja dinilai mampu menyelamatkan Archie dari keharusannya mengambil gelar seorang pangeran. Ada pula pernyataan dari biografi tak resmi yang ditulis oleh dua jurnalis, Omid Scobie dan Caroline Jordan, dengan judul Finding Freedom. Harry dan Meghan yang akan mendaftarkan Archie untuk kewarganegaraan ganda memutuskan untuk melepaskan gelar untuk putra mereka karena ingin dia menjadi warga negara pribadi sampai menginjak usia di mana dia bisa memutuskan jalan mana yang akan diambil. Kekhawatiran Meghan dan Pangeran Harry juga ditegaskan dalam biografi tersebut. Sebuah sumber mengatakan pasangan itu khawatir tentang hari Pangeran Charles menjadi raja dan anak-anak Harry dapat mewarisi gelar pangeran atau putri, ujar penulis tersebut. Pasangan tersebut kemudian berbagi rasa khawatir terkait gelar putranya dengan Pangeran Charles. Mereka berbagi keprihatinan mereka dengan Charles yang mengatakan akan mempertimbangkan ketika dia menjadi raja, mengeluarkan paten surat baru, instrumen hukum dalam bentuk pemerintah tertulis yang dikeluarkan oleh raja yang sedang berkuasa, yang akan mengubah gaya tersebut. Ditambah memiliki peran senior dalam keluarga kerajaan namun tak memiliki gelar kebangsawanan, dianggap hanya menjadi beban bagi Archie kelak. Keputusan tersebut akan sepenuhnya berada di bawah kendali Pangeran Charles jika ia menjadi Raja Inggris. Archie Harrison pun terpengaruh oleh aturan dalam Undang-Undang Suksesi Mahkota 2013 yang menyatakan bahwa orang keenam dalam baris ke atas wajib meminta izin kepada raja untuk menikah. Dan yang jadi pertanyaan terakhir adalah bagaimanakah nasib Camilla jika suaminya menjadi raja? Keluarga kerajaan Inggris merupakan satu monarki yang paling banyak menjadi sorotan dunia. Satu isu yang saat ini mencuat adalah siapa yang akan menjadi penerus tahta setelah Ratu Elizabeth II. Menurut urutan pewaris tahta kerajaan Inggris, putra tertua Ratu Elizabeth II, Pangeran Charles lah yang nanti akan memegang tampuk kekuasaan kerajaan. Namun ada sebuah pertanyaan yang mencuat ketika Pangeran Charles nanti menjadi raja. Gelar apa yang akan disandang istrinya Camilla Parker Bowles? Pangeran Charles menikah dengan Camilla Parker Bowles pada 2005. Ketika dinikahi Pangeran Charles, Camilla Parker Bowles mendapat gelar Her Royal Highness the Duchess of Cornwall dan Her Royal Highness the Duchess of Rothesay saat berada di Skotlandia, mengutip laman Radar Digest. Secara teknis, Camilla juga mendapat gelar Her Royal Highness the Princess of Wales dan Her Royal Highness Prince Charles. Menurut hukum Inggris, gelar tradisional bagi istri seorang raja yang memegang tahta adalah Queen Consort atau Permaisuri. Gelar ini mencerminkan perempuan yang menyandangnya tidak terlahir dalam lingkungan monarki, melainkan dinikahi oleh anggota keluarga kerajaan. Namun Queen Consort seperti Hereditary Queen, ratu secara turun-temurun, juga menerima mahkota melalui upacara penobatan resmi yang terpisah dari upacara penobatan raja. Kemudian istri seorang raja tetap dipanggil Queen atau Ratu.
Kecuali beberapa ketentuan lain dibuat, Camilla Parker Bowles tentu akan menyandang gelar Queen Consort alias permaisuri ketika Pangeran Charles naik tahta. Camilla juga akan tetap disebut dengan gelar Ratu atau Queen selama Pangeran Charles masih hidup. Dengan gelar Queen Consort tersebut, tidaklah keliru apabila Camilla Parker Bowles nantinya juga disebut Ratu atau Queen. Hal inilah yang juga melatar belakangi mengapa Pangeran Philip tidak dikenal sebagai King Consort. Lalu apa gelar yang dipegang Queen Consort setelah Raja wafat? Mencerminkan bahwa Queen Consort tidak memiliki klaim keturunan dalam kerajaan. Secara tradisional setelah Raja wafat, Queen Consort akan disebut sebagai Dowager Queen atau Ratu Janda. Ini jadi benar adanya, terlepas dari pemegang tahta berikutnya memiliki istri atau kebetulan memang seorang wanita.